Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat muda Kota Bontang? Saya Amiluddin, ya. Dalam acara podcast PKS Muda Kota Bontang. Hari ini tampil perdana dengan narasumber yang luar biasa dan biasanya di luar kayak ini, ya. Dan sudah ada di depan saya persisnya, ya. Mau tahu siapa? Ketua DPD PKS Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amiluddin. Iya. Waalaikumsalam. Bang, saya panggil abang ini supaya lebih mudah ya, lebih ya masuk kayak gitu ya. Jadi Boleh Dinda. Dinda juga boleh, silakan. Nah. Ya, teman-teman, hari ini kita akan ngebongkar terkait dengan apa sih itu PKS ya. Jadi tagline kita hari ini adalah lebih dekat bersama PKS. Ya. Di depan saya ini sudah ada sosok yang tadi kita sampaikan. Nah, kita mau tahu perkenalan diri dulu nih, Pak. Nah, siapa sih orang di depan saya ini ya? Nah, seputar aktivitas dan seterusnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya cintai Adinda Amiluddin, Masya Allah, Ketua PKS Muda Kota Bontang yang luar biasa. Dan Alhamdulillah saya saat ini diamanahi menjadi Ketua DPD PKS Bontang. Dan saya di Kota Bontang ini sejak tahun 2003. 2003. Sebelum lanjut tadi nama belum Bang? Belum ya? Belum. Alhamdulillah. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Oh, iya. Baik, nama saya Muhammad Haris Ansori dan lebih panjang dari kereta api ya. Kereta api hanya kereta api, tapi nama saya Muhammad Haris Ansori. Asri Putra Betul. Putra Betul. Putra Betul. Putra Betul ini mungkin beberapa orang jarang mengenal itu ya. Putra Betawi Tulen. Wow. Betawi. Dan saya di Bontang ini sejak April 2003, tepatnya tanggal 17. Dan sampai ke Bontang ini jam 14 lewat 5 menit waktu itu. Wah, masih ingat masih ya? Ingat, karena perdana di Bontang, pertama di Bontang. Dan menginjakkan kaki di Kota Bontang sore hari. Hari Rabu waktu itu. Ya, ingatannya luar biasa. Alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga, dikaruniai anak baru 7, Pak. Baru 7. Baru 7. Istri 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh dari saya ya? Masih jauh. Masih jauh. Bontang tinggal di mana Bang, di Bontang? Saya tinggal di Jalan Palembang, RT 16 Gunung Telihan, Bontang Barat. Bontang Barat ya. Alhamdulillah. Ya. PKS ini sebuah partai ya. Sebuah partai, cuman aktivitasnya itu kok banyak menyentuh ranah-ranah agama dan sosial, sehingga di kalangan masyarakat mungkin sebagian besar ya yang itu jadi bertanya-tanya, ini PKS apakah partai politik murni atau lembaga agama atau sosial? Nah, bagaimana menanggapi itu Bang? Supaya lebih clear ini. PKS ini sebenarnya satu partai yang dimana kader-kadernya itu punya jiwa khidmat. Jadi singkatan Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini diartikan sebagian masyarakat, ada kalau kader-kader itu melihat bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu disingkat juga Partai Penuh Kasih Sayang. Penuh Kasih Sayang. Jadi makanya salah satu yang dilakukan oleh kader-kader yaitu mereka punya jiwa khidmat. Jiwa sosialnya tinggi. Ketika kita melihat ada bencana, ada musibah, maka kader Partai Keadilan itu terdepan membela masyarakat, kemudian membantu masyarakat, kemudian mereka
punya jiwa sosial yang begitu tinggi, sehingga di masyarakat dilihat bahwa Partai Keadilan ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dan kita melihat bahwa di Kota Bontang juga kita memiliki ada mobil khidmat, ada kendaraan khidmat, dan kita melakukan kegiatan membantu masyarakat yang sakit, kemudian kita jemput pakai mobil kita antar ke rumah sakit, pulang pergi, itu gratis. Dan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Bontang. Jadi tadi ada mobil khidmat, kemudian saya dengar-dengar juga ada Jumat Berkah ya Bang ya. Ini Jumat Berkah ini. Nah, Jumat Berkah ini kalau saya pernah diskusi dengan teman, itu katanya bisa habis 20 juta ya, hanya sebulan. Nah, ini jumlahnya ini tidak sedikit. Ini PKS punya banyak uang ya ternyata ya. Ini banyak masyarakat berpikir PKS ini kaya itu. Apa seperti itu memang, Bang? Uang segitu gimana, dapat dari mana gitu? Uang itu dari Allah SWT yang dititipkan melalui kader-kader PKS ya. Kader-kader PKS menitipkan untuk diberikan kepada masyarakat, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, maka kita meminta kepada kader PKS untuk lebih aktif dalam beramal, dan insya Allah mereka menyalurkan kepada kita, kepada struktur PKS, kemudian kita serahkan kepada masyarakat. Kalau di awal itu kita melakukan kegiatan Jumat Berkah dengan nasi kotak, kemudian dengan yang lainnya. Tapi dengan kondisi COVID seperti ini, sebagian masyarakat itu memerlukan sembako, sehingga pada saat ini kalau tadi Dinda Amil bilang bahwa sampai 20 juta benar. Karena rata-rata ini kita memberikan ini bantuannya beras, minyak, telur, sayuran, dan lain sebagainya, yang justru ada sebagian kader itu memberikan infak sabun, kemudian menyerahkan yang lainnya. Sehingga itulah yang kita salurkan setiap hari Jumat. Dan bahkan bisa lebih dari 20 juta itu kita menyalurkan Jumat Berkah yang diberikan oleh kader PKS. Nah, ini kan setiap pekan tadi sudah Jumat Berkah bagi-bagi tuh ya di berbagai daerah ya Bang ya. Kemudian, apakah tidak ada rasa kecewa ketika tiba datang pemilihan atau baik itu pileg, pilpres sampai dengan pilkada yang baru-baru kemarin, itu yang sudah dikasih, yang sudah dibantu itu tidak ada respon gitu. Seperti apa PKS menanggapi hal seperti itu? Ketika masyarakat memilih pilihan, kemudian dia menentukan pilihan tidak dengan PKS atau belum bersama PKS juga ikhlas. Karena apa yang diberikan PKS selama ini, Jumat Berkah, pelayanan khidmat, itu karena Allah SWT. Tapi untuk saat ini ke depan kita akan menyampaikan kepada masyarakat Kota Bontang, dan kita sampaikan kepada seluruh kader agar dalam berkhidmat juga kita meminta mereka untuk bisa membantu PKS ke depan. Sehingga harapan kita, suara PKS akan bertambah ke depan, sehingga pelayanan kepada masyarakat, kepada umat akan jauh lebih banyak dibanding saat ini. Artinya ini loh partai yang selama ini membantu ya gitu ya. Jadi jangan dilupakan ketika sudah tiba waktunya ya. Gitu ya Bang ya. Begitu, betul. Dan selama ini memang masyarakat ini seperti itu. Tapi insya Allah ke depan dengan struktur kita yang baru, dengan generasi muda kita yang baru, dengan di struktur kita banyak anak-anak muda, dan salah satunya Dinda Amil, bagian dari PKS Muda yang sangat luar biasa. Kita berharap dari situ muncul generasi-generasi baru, dan kita berharap PKS ke depan insya Allah akan jauh lebih baik. Oke, sip. Sobat Muda Bontang, jadi PKS itu berkhidmat. Penasaran dengan obrolan selanjutnya? Kita break, kembali setelah pesan berikut ini.
Sobat Muda Kota Bontang, kembali lagi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bang Haris Ansori. Iya. Ya Bang, jadi partai itu banyak ya, banyak dan punya segmen-segmen sendiri, ya. Tapi saya tidak membahas lebih jauh dari situ. Dan anggapan masyarakat itu partai itu hanya ada ketika pileg, pilpres, dan pilkada. Ya. Berputar-putar tiga itu. Bahkan, mohon maaf, ada mungkin kantornya itu tutup setelah atau selain di waktu-waktu itu. Nah, apakah PKS juga seperti itu, Bang? Ya, ini pertanyaannya menarik nih. Nah, ini apakah PKS sama seperti partai yang lain, hanya bekerja pada saat menjelang pileg atau pilpres atau pilkada? Kita melihat bahwa inilah bedanya, ya. Inilah yang membedakan PKS dengan partai yang lain. Karena PKS ini punya gen, kader-kadernya punya gen hikmat, ya, gen melayani masyarakat. Sehingga pada saat ini PKS bukan hanya bekerja pada saat menjelang pileg, menjelang pilpres, menjelang pilkada. PKS ini bekerja semaksimal mungkin, bahkan setiap hari, ya. Kita di Kota Bontang, kita bekerja setiap hari melayani masyarakat dengan kendaraan hikmat yang kita miliki. Setiap hari ada kalanya masyarakat butuh diantar ke rumah sakit, dijemput oleh kendaraan kita. Kemudian kita antar lagi pulang. Kemudian ada masyarakat yang mendapatkan musibah duka, harus diantar ke mana? Ke kuburan, kita antar sampai ke kuburan. Itu enggak dibayar ya? Itu free, gratis. Karena memang PKS itu punya gen hikmat. Dan setiap 1 pekan sekali kita melakukan Jumat berkah tadi, ya. 1 Jumat kita memberikan kegiatan Jumat berkah, kita melayani masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, dan ini kita lakukan setiap Jumat berkah. Dan inilah bedanya PKS dengan partai lain. Sehingga kita bekerja semaksimal mungkin, dan juga kita berharap bahwa masyarakat melihat inilah partai yang selama ini membantu mereka, ya. Ya. Oleh karena itu, dengan jumlah ke depan suara PKS lebih banyak karena masyarakat memilih PKS, maka kami pastikan bahwa PKS akan memberikan hikmat yang jauh lebih besar kepada masyarakat Kota Bontang ketika suara PKS lebih banyak di parlemen, seperti itu. Iya. Sekarang kursi PKS berapa, Bang? Boleh tahu? Kursi PKS saat ini sudah 3. Dan insya Allah kita punya target ke depan di 2024 30% dari jumlah kursi yang ada di kursi DPRD. Seperti itu. Oke, menarik ya, sobat sekalian. Jadi PKS ini terus bekerja, ya, tanpa melihat adanya pesta demokrasi, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Nah, saya lanjut terkait dengan kursi tadi. Ini target pileg ini 2024 ya, kalau tidak salah Bang ya. Nah, kira-kira atau apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PKS untuk mendongkrak suara? Karena PKS ini secara nasional itu kita tahu bahwa oposisi ya Bang ya. Jadi dihajar ke sana kemari kan. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya selain tadi khidmat-khidmat itu, apalagi ya, yang bisa disampaikan kepada sobat muda Kota Bontang, Bang? Baik, ya. Dalam rangka mencapai target kursi 30% di 2024, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh PKS. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka pendaftaran anggota PKS. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bontang agar bisa masuk ke PKS dan bekerja bersama PKS. Dan insya Allah ketika masyarakat
mendaftar menjadi anggota PKS, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat Kota Bontang. Di antara keuntungan yang didapatkan, maka ketika mereka menjadi anggota PKS akan menjadi sebuah prioritas, akan mendapatkan pelayanan khidmat dari PKS. Ya. Jadi itu poin istimewanya Poin PKS istimewa. ya. Nah, itu Sobat Muda Bontang. Bagi anak muda, Nah, bagi anak muda yang masuk PKS, mereka akan mendapatkan pelatihan bagaimana mereka kreatif dalam berusaha. Jadi anak-anak muda ini kita ajarkan mereka lebih kreatif, mereka lebih dinamis, karena dari anak-anak muda itu akan muncul usaha yang jauh lebih baik ya. Biasanya anak-anak muda itu kan dia semangatnya yang luar biasa. Kemudian pola pikir kreativitasnya yang luar biasa, dan insya Allah bagi anak muda yang masuk PKS ini tidak akan rugi ya. Tidak rugi. Dan mereka akan dibina ya, akan dibina setiap 1 pekan sekali. Baik secara pribadinya Bang ya. Baik secara pribadinya maupun secara kelompok. Ya. Dan mereka akan dibina oleh PKS secara maksimal, sehingga mereka insya Allah akan menjadi anak-anak muda yang kreatif dan anak-anak muda yang soleh ya, anak muda kreatif, soleh, dan juga sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya gitu ya. Ya seperti itu, dengan usaha-usaha yang akan dilakukan secara bersama-sama melalui PKS Muda ini. Oke. Ya, Sobat Muda Bontang, penjelasannya luar biasa ya. Jadi kesimpulannya istimewa gabung dengan PKS. Ya, seperti penjelasan tadi bahwa begitu banyak kreativitas yang bisa kita lakukan dengan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera ini. Nah, Sobat Muda Bontang, untuk sesi terakhir lebih bersemangat lagi, kita saksikan setelah pesan berikut ini. Hai Sobat Muda Kota Bontang, kita sampai pada sesi terakhir. Nah, ini juga sangat menarik. Begini Bang, ini kan beberapa pekan ini banyak kasus-kasus nih. Ya, ini hubungannya dengan remaja atau anak muda untuk selalu mau paham ya, atau bahasa kerennya melek ya bro, terkait dengan politik ini bagaimana Abang melihat ini? Melihat dua kasus ini, antara harapan anak muda melek dengan politik dengan apa yang menjadi pembahasan-pembahasan yang telah dihilangkan gitu. Ternyata memang anak-anak muda khususnya Kota Bontang dan umumnya seluruh masyarakat Kota Bontang serta seluruh masyarakat Indonesia memang harus melek politik itu menjadi penting. Melek politik menjadi penting. Karena kita melihat bukan hanya sekedar politik itu bukan hanya sekedar mengatur terkait dengan peraturan-peraturan lalu lintas atau peraturan-peraturan yang ada di daerah, atau peraturan-peraturan yang
bagaimana ekspor impor. Tapi politik itu juga mengatur dari semua kehidupan kita. Semua kehidupan. Ini kehidupan kita. Kita lihat harga cabai saat ini yang melonjak tinggi. Ya, itu juga bagian dari kebijakan politik, ya. Yang saat ini kita melihat, dan fraksi di DPR RI PKS juga konsen, ya. Konsen sekali itu. Konsen sekali pada saat ini ketika petani sedang panen raya, justru ada kebijakan dari pemerintah untuk impor beras. Ini lagi disoroti. Ini lagi disoroti perjuangkan oleh PKS. Dan perjuangan yang lain yang kita sudah perjuangkan kemarin dan kita ramai di sosial media, kemudian kita juga wakil rakyat kita di DPR RI melalui fraksi yang ada di PKS, kita menyampaikan keberatan terkait dengan investasi miras, dan ini juga sudah berhasil. Dan ini juga bagian dari keberhasilan masyarakat Kota Bontang, dan kita berharap peran-peran masyarakat terhadap melek politik ini menjadi penting. Artinya anak muda, remaja itu jangan stigma negatif terhadap politik ya. Betul. Oh ini kan saya makan, ya makan kan gitu. Ya apa hubungannya dengan harga-harga dengan saya beraktivitas begitu. Dan inilah yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik ini jauh lebih penting, ya. Jauh. Dibanding mereka bekerja dan bekerja saja. Pemahaman bekerja itu juga ada kebijakan politik yang mereka harus pahami. Wow. Setiap kehidupan mereka itu diatur oleh politik. Oh, iya. Bahkan kita melihat bahwa beberapa undang-undang, peraturan yang kemarin sempat demo besar-besaran, undang-undang yang cilaka itu ya. Oh. Itu juga PKS konsen terhadap undang-undang tersebut ya. Artinya kita melihat bahwa yang mengatur semua orang bekerja itu, kita melihat bahwa ketika ada kekurangan dan merugikan pekerja buruh, maka PKS ini menjadi partai yang paling konsen terhadap masyarakat. Dan kita melihat PKS ini juga konsen terhadap kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya anak Bontang, anak muda Bontang untuk melek politik mulai saat ini. Oke. Jadi bro and sister sekalian, jadi politik itu penting ya, penting. Jadi yang selama ini ada istilah mager, malas gerak, cuma berada di rumah. Ayo keluar, gabung bersama kita di PKS Muda, kita belajar bersama ya untuk lebih paham dengan kondisi keadaan negeri kita dan Kota Bontang khususnya. Nah terakhir Bang, closing statement nih. Nah closing statement. Kira-kira dari pembahasan kita ini poin-poin yang perlu kita perjelas dan untuk dipahami lebih ini ke Sobat Muda Bontang. Nah, silakan. Baik, Dinda Amil dan seluruh masyarakat Kota Bontang. Masyarakat Kota Bontang saat ini harus melek dengan politik, melek ide, melek kreativitas, dan marilah bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera, karena hanya ada di Partai Keadilan Sejahtera kita akan dibina untuk melek kreativitas, melek ide, dan yang lebih penting dari itu adalah melek ruhiyah kita, kedekatan kita kepada pencipta kita. Dan insya Allah ketika Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Bontang, anak-anak muda Kota Bontang ketika masuk ke dalam PKS, banyak yang akan didapatkan keuntungan ketika mereka masuk ke dalam Partai Keadilan Sejahtera. Dan bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera, berkreasi bersama Partai Keadilan Sejahtera, bekerja bersama Partai Keadilan Sejahtera, insya Allah di situ ada keberkahan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan ketika kita bekerja bersama
dan masyarakat Bontang akan mendapatkan kemenangan ketika Partai Keadilan Sejahtera menang di 2024. Super sekali. Saya tambahkan satu, PKS partai keren sekali. Ya, luar biasa, sobat muda Kota Bontang, pembahasan kita hari ini. Ya, jadi setidaknya lebih paham apa sih itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Apakah hanya sebuah partai atau lembaga sosial dan lembaga agama? Ternyata disampaikan tadi begitu lugas bahwa partai itu adalah harusnya meliputi semua sendi-sendi kehidupan kita, karena inilah aturan-aturan yang membuat kita bergerak di atau berjalan di muka bumi ini. Ya, selain tentunya kita sebagai Muslim ada panduan Al-Quran tentunya seperti itu. Oke, dan agama, dan ini penting juga, agama dan politik tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, betul ya Bang ya? Nah, betul sekali. Oke, demikian diskusi kita, podcast perdana kita, ya. Saksikan podcast selanjutnya yang lebih menarik, lebih keren dengan berbagai tema-tema yang up to date buat kalian sobat muda Kota Bontang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.